Puluhan kiai, gus, serta pengasuh pondok pesantren mengikuti diskusi umum bertema Santri Berbicara Demokrasi di Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin Al-Islamin, Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Sabtu kemarin. Kegiatan ini juga diikuti perwakilan pengasuh pondok pesantren dari luar kota, serta ratusan santri dan alumni ponpes setempat. Narasumber kegiatan meliputi Dr. R.M. Armaya Mangkunegara, dosen Fakultas Hukum, Wakil Rektor 1 Universitas Sunan Bonang Tuban, yang menyampaikan materi berupa kedudukan hukum pada putusan MK nomor 90 tahun 2023 dan netralitas aparat hukum dalam menjaga prinsip demokrasi. Narasumber kedua Kiai Haji Abdullah Muiz LC, pengasuh pondok pesantren Mansaul Huda II, Senori Tuban, yang menyampaikan materi memilih kriteria pemimpin sesuai kaidah Islam di era demokrasi. Narasumber ketiga yakni Kiai Haji Abdul Wahab Yahya atau akrab disapa Gus Wahab, pengasuh pondok pesantren Al-Muhajirin II, Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, yang menyampaikan materi menyikapi arah dukungan ponpes jelang Pilpres 2024. Sementara itu, Kiai Haji Abdul Wahab Yahya atau Gus Wahab menyampaikan kegiatan tersebut merupakan pembinaan kebangsaan. Pasalnya selama ini pihaknya kerap melihat indikasi kurangnya netralitas dari penyelenggara pemilu. Ia menginginkan masyarakat tahu serta mendukung terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Jangan ada pemaksaan atau lain sebagainya, yang mana selama ini kiai dan semua orang melihat ketidakjujuran, ketidaknyamanan ini yang ia ungkapkan supaya ada netralitas sehingga terselenggara pemilu yang jujur dan adil. Gus Wahab menandaskan ketika rakyat sudah berbicara, maka keadilan, kejujuran, serta etika itulah yang harus dikedepankan. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai momen 5 tahun ini hanya dimanfaatkan elit tertentu semata. Jangan sampai hanya ada kepentingan golongan, memaksakan kehendak, akhirnya kejujuran dan kedewasaan berpolitik, bahkan kebangsaan itu dipaksakan untuk kepentingan sesaat. Kegiatan ini merupakan pembinaan kebangsaan, yang mana selama ini di akhir-akhir ini itu banyak sekali lah kita melihat ya kurangnya netralitas penyelenggara dan lain sebagainya. Itu makanya tadi sudah terbuka mengenai Gus Arya, yaitu membuka tentang hukum-hukum yang ada di tatanan pemerintah Indonesia ini, yang mana ini bisalah rakyat, masyarakat semua bisa tahulah bagaimanapun tetap kita ini mendukung pemilu yang jujur, adil, dan bebas dan rahasia. Ini yang paling penting. Kampanye diantaranya ini yaitu jangan adanya pemaksaan atau yang lain sebagainya lah, yang selama ini mungkin kiai-kiai dan orang-orang semua itu melihat adanya hal-hal yang ketidakjujuran, ketidaknyamanan semua orang-orang ini kita ungkapkan supaya apa? Supaya bisa ada netralitas pemilu yang jujur dan adil. Itu aja yang kita lakukan. Kalau sudah rakyat berbicara, maka harus kejujuran, keadilan, etika itu yang harus kita kedepankan. Jangan sampai ada hanya kepentingan golongan memaksakan kehendak, akhirnya kejujuran, kedewasaan berpolitik, kebangsaan lebih-lebih itu dipaksakan untuk kepentingan sesaat. Rakyat ini sudah mulai, ibaratnya sudah mulai terbuka dengan adanya hal-hal yang kepinginnya, yaitu untuk jujur, adil, itu saja. Artinya apa? Siapapun kontestan politik, baik 01, 02, 03, itu adalah merupakan demokrasi. Tapi jangan sampai demokrasi ini tercederai dengan banyak hal-hal yang selama ini saya dengar, baik dari pusat maupun dari daerah, yang mana adanya pemaksaan dan sebagainya. Itu saja. Intinya kalau sudah awal yang baik,
dengan cara demokrasi yang baik, saya yakin insya Allah akan menghasilkan pemimpin yang baik. Gus Wahab menyebut rakyat saat ini sudah mulai terbuka untuk hal-hal yang sifatnya jujur dan adil. Pihaknya tidak mempermasalahkan siapapun kontestan politik, senyampang tidak mencederai demokrasi dengan adanya pemaksaan untuk memilih paslon tertentu. Intinya, kalau sudah memiliki awal yang baik, dengan cara demokrasi yang baik, Gus Wahab yakin, insya Allah akan menghasilkan pemimpin yang baik. Menyikapi kondisi itu, Gus Wahab menilai pasangan Capres-Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai sosok yang sangat berintegritas, sehingga layak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menurutnya, paslon tersebut merupakan tokoh yang sangat mumpuni, bahkan menjadi pemimpin yang bersih serta berdedikasi tinggi. Hal itu bisa dilihat dari track record atau rekam jejak keduanya. Terlebih, kata Gus Wahab, Mahfud MD merupakan tokoh yang dikenal dekat dengan Presiden RI keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia adalah kader Gus Dur langsung yang menjunjung tinggi norma hukum dan mempunyai integritas tinggi, serta bersih tidak terlibat korupsi. Yang penting dari beliau berdua sehingga layak didukung untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Harapannya Indonesia emas dan maju dapat terrealisasi dengan kepemimpinan yang bersih, berdedikasi, dan berintegritas. Sementara itu, Kiai Haji Abdul Rosyid, pengasuh Ponpes Al Anwar II Rembang yang turut hadir serta mengikuti jalannya diskusi, sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini di kalangan pesantren. Gus Rosyid menilai diskusi seperti ini bisa membuat kalangan santri tercerahkan, sehingga lebih mengenal dan memahami proses demokrasi yang sesungguhnya. Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti sekitar 150 santri maupun alumni yang berasal dari pondok pesantren kawasan Tuban, Jawa Timur hingga Rembang, Jawa Tengah. Dari Tuban, Jawa Timur, Riko Oktavian, iNews Tuban ID melaporkan.